Halo, saya Asteria Karisti. Saya dari SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Beri salam dulu, ya. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk. Nah, hari ini kita masuk ke materi puisi modern, yaitu di tahap menulis puisi. Nah, ya kan pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang apa itu struktur dan kaidah kebahasaan. Diharapkan di pertemuan kali ini kalian bisa membuat puisi. Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, masuk semua. Oke, terima kasih ketua kelas. Ya, masuk semua ya hari ini ya. Oke, nah kita mulai dari pertanyaan dulu tentang puisi ya. Bagaimana proses mengembangkan gagasan dalam menulis puisi? Jadi bagaimana ya? Aku mau buat puisi nih. Bagaimana cara aku mengembangkan ide agar puisiku tuh bisa bagus? Misalnya seperti itu. Ada yang bisa jawab? Oke, Christian, apa? Saya prosesnya itu nanti pertama memilih temanya dulu. Oke, pilih tema. Terus? Setelah itu membuat langkahnya. Membuat langkahnya. Terus memilih kata-katanya. Memilih kata-katanya. Terus ditulis nanti puisinya. Oke, terus ditulis puisinya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Christian. Wah, oke. Lanjut. Yang kedua. Menulis judul teks puisi diperlukan aspek estetika. Estetika itu keindahan ya, bagi yang tidak tahu. Dan persuasif, ajakan. Nah, mengapa? Ada yang bisa jawab? Oh, Vio. Gimana Vio? Menurut saya aspek estetika itu untuk memperindah puisi dan kalau persuasif itu untuk mengajak orang dan menarik orang untuk membaca puisi. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan buat Vio. Luar biasa. Nah, kita lanjut ya ke tujuan pembelajaran. Oke, jadi peserta didik mampu menulis puisi. Diharapkan hari ini kalian bisa menulis puisi dengan kosakata yang baru. Ya, memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Ya, kiasan itu memiliki makna yang indah, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke permainan sambung sajak. Nih, ya ini permainan untuk melatih kalian bisa tidak ya menyambung satu baris dari kalimat pembicara sebelumnya. Misal nih Bu Riris, kasih contoh misal dulu ya. Guru, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa, misalnya. Jasa apa? Contoh dulu. Jasa Para pahlawan. jasamu bagaikan jasa para pahlawan. Oke, pahlawan. Pahlawan yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Oh, pahlawan yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Indonesia Alam yang penuh kemakmuran. Wah, Indonesia alam yang penuh kemakmuran tuh. Bisa ya? Diharapkan bisa ya. Ini contoh nih. Ya, tapi kalimatnya tadi kurang meliuk-liuk. Ya, harusnya ada kata seperti, bagaikan, laksana gitu, agak hiperbola sedikit tidak apa-apa melebih-lebihkan. Oke, kita mulai, kita berdiri. Nanti yang sudah bisa menyambung kalimat temannya boleh duduk, ya. Yang tidak bisa menyambung kalimat temannya berdiri dulu. Ya, oke. Kita mulai. Bu Riris mau pakai kata kita, ya. Kita adalah generasi penerus bangsa. Bangsa Indonesia yang beragam. Bangsa Indonesia yang beragam. Terus beragam Budaya dan sumber daya alamnya. beragam sumber daya alamnya. Alam Indonesia yang subur. Alam Indonesia yang subur. Subur Di pepohonan. dapat ditanami pepohonan. Pohon. Waduh, pohon ini. Pohon yang mana? Pohon.
Pohonan rindang yang tersebar di penjuru negeri. Wah, pepohonan rindang yang tersebar di penjuru negeri. Negeri yang indah dan damai isinya. Negeri yang indah dan damai isinya. Isinya memiliki keanekaragaman budaya yang kaya. Oh, isinya keanekaragaman raga budaya kaya. Kaya kan flora dan fauna, itulah Indonesia. Wih, mantap. Indonesia Lestari tanah. Indonesia lestari tanahnya. Tanahnya Subur dengan alamnya yang mempesona. Oke, mempesona. Silakan duduk, Giovanni. Nah, Pesona pantai yang menyegarkan mata. oke, pesona mata yang menyegarkan mata. Duduk, mata. Mata kita yang membuka melihat alamnya ya. Alamnya yang mata kita membuka alamnya yang oh bukan, gimana yang apa? Mata kita melihat keindahan alamnya. Oke, mata kita melihat keindahan alamnya. Alam begitu indah dibuat oleh Indonesia. Oke, Indonesia Indonesia yang ku cintai kaya akan kehijauan serta kelimpahan sumber daya alam. Oke, alam Gracio. Alam yang indah yang menunjukkan keistimewaan. Keistimewaan, istimewa. Oke, duduk Gracio. Gimana? Dan mempesona. Istimewa dan mempesona. Mempesona. Indonesia yang tenang dan indah bagaikan air sungai yang mengalir. Wes, mantap kali Jason. Oke, air mengalir ya, berarti mengalir. Mengalir seperti darah di dalam kita. Di alam kita. Di dalam kita. Kita. Kita harus menjaga tanah kita Indonesia. Kita harus menjaga tanah kita Indonesia. Indonesia. Indonesia adalah tempat tinggalku. Indonesia tempat tinggalku. Aku akan menjaganya selalu. Ku akan menjaganya selalu. Terakhir. Selamanya Indonesia akan menjadi negara yang bagus. Bagus. Oke, kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Bisa ya ternyata permainan sambung sajaknya. Berarti otomatis bisa menuliskan ya. Tenang saja, di LMS Bu Riri sudah berikan pilihan diksi kata-kata yang nanti bisa kamu gunakan untuk kamu menulis puisi. Kalian juga bisa lihat di buku paket. Ya, di buku paket bahasa Indonesia di sini ada contoh puisi. Ya, ada di halaman 133. Di situ ada contoh-contohnya, kalian bisa pakai dan kalian juga bisa menggunakan internet. Ya, kalian bisa menggunakan internet. Oke, jadi makna permainan ini itu sebenarnya melatih kalian untuk bisa membuat kalimat dengan kata-kata yang indah, ya, dengan kosakata yang penuh dengan makna. Yang biasanya hanya menulis misalnya tulisan buat berita, buat teks laporan observasi. Nah, sekarang kalian membuat tulisan dengan kata-kata yang indah. Nah, itu makna dari permainan ini. Oke. Terus, nah, sekarang kita akan membuat puisi. Sudah siap? Siap. Siap ya, harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Di sini ada langkah kerja. Ini harus diperhatikan ya. Nanti kalian akan menyimak video Wonderful Indonesia. Ada 2 videonya, nanti disimak dengan seksama. Bu Riz akan putarkan terus videonya. Ya, tenang saja. Nah, setelah itu kalian akan membuat kerangka gagasan dalam bentuk mind map yang bisa kalian akses melalui LMS. Kemudian dari hasil mind map itu buatlah puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang misalnya lupa struktur, lupa tentang kaidah kebahasaan, tadi Bu Riri sudah informasikan, bisa lihat di bahan bacaan LMS atau di buku paket. Ya. Kemudian untuk puisi, ya, puisinya dibuat menggunakan desain Canva. Jadi setelah kalian bikin mind mapnya, kalian tuliskan itu garis-garis pokok besar yang kalian buat ke dalam sebuah puisi. Puisinya nanti dibuat di Canva. Perhatikan tipografi, ya, perhatikan tipografinya. Tipografi itu adalah tata letak. Kalau kamu mau menuliskannya, mau ke tengah, ke samping kanan, samping kiri, zigzag kanan kiri, tidak masalah, ya. Kemudian ilustrasi warna. Mind map dikumpulkan melalui email asteraekaristi@ppkpetra.sch.id, ya. Kemudian untuk puisinya dikumpulkan pada LMS.
Untuk batas waktu pengerjaannya 30 menit. Nanti misalnya molor-molor Bu Riris tambahan waktu 5 menit. Setelah itu ada yang membacakan hasil puisinya dengan sukarela. Ya. Oke. Setelah itu, nah ini yang harus diperhatikan. Jangan gunakan HP secara bijaksana. Jika HP tidak digunakan sebagai alat bantu, ya, dalam pembelajaran sebaiknya disimpan di dalam tas. Kemudian jika siswa terpantau bermain HP, maka HP akan disita diambil pulang sekolah. Ini adalah peraturan kita untuk hari ini. Ya, jadi gunakan handphone dengan sebijak mungkin. Oke, apakah ada pertanyaan untuk langkah kerjanya? Bu Riris akan jelaskan dulu untuk yang mind mapnya ya. Oke, misal di sini ada guru. Nah, kita guru. Apa yang kamu lihat dari seorang guru? Angkat tangan. Apa Max? Cerdas. Wah, guru itu sosok yang cerdas. Oke, ini ya. Oke, terus apa lagi? Ada yang bisa? Guru. Apa nih? Apa, Nelson? Berjasa bagi negara, luar biasa. Berjasa bagi negara. Oke, apa lagi? Ada yang bisa? Katakan. Aulia. Mengajar siswa-siswi dengan baik. Ya, mengajar siswa-siswi dengan baik. Terakhir nih. Terakhir, angkat tangan. Apa itu guru? Apa yang kamu bisa lihat dari sosok guru? Terakhir. Ada? Oke, Jess. Memberantas kebodohan. Waduh, luar biasa ya kata-katanya, memberantas kebodohan. Nah, ini namanya mind map. Ya, apa yang bisa kamu lihat dari sesosok guru? Jadi nanti ketika kamu menyimak video juga kamu harus simak baik-baik. Video itu apa ya yang bisa aku buat puisi? Kata-kata apa yang bisa aku masukkan dalam puisiku? Ya, setelah itu berarti ada 4 ini nanti bisa kamu jadikan sebuah puisi. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, kita akan menyimak dengan baik untuk videonya. Ya, ada 2 video, disimak baik-baik sambil mungkin bisa dicatat di kertas ya. Oke, simak baik-baik videonya. I feel like drifting away.
selanjutnya ini video yang kedua. Tak beranjak, kami menunggumu. Merindukan tatapan kagummu. Membayangkan ramai tepuk tanganmu dan menantikan kedatanganmu. Kami di sini untukmu. Bersama mereka yang ingin mengisi harimu. Dan yang ingin dekat denganmu. Semangat kami masih tersimpan. Dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan. Senyuman dan isi hati kami ingin segera tersampaikan. Keajaiban kami, cerita-cerita kami, dan tradisi kami ingin segera bertemu. Kami tahu kamu pun ingin cepat kembali. Karenanya, kami selalu menjaga tempat ini. Sampai nanti kamu kembali dengan rasa tenang, kami tunggu di sini, di Indonesia aja. Oke, selanjutnya kita akan membuka LMS dan mulai membuat mind map. Bisa dikeluarkan handphonenya. Kemudian buka LMS. Di sini sudah ada di course Bahasa Indonesia. Nah, ini mind map-nya. Ya. Ini mind map-nya, nanti silahkan kamu kerjakan dari video yang sudah kamu lihat tadi. Kira-kira kamu mau membuat judul apa, kemudian isikan gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa kamu jadikan sebuah puisi. Jangan lupa di sini ada nama siswa. Oke, sudah? Sudah dibuka? Ada yang kesulitan? Kalau tidak ada, di sini juga ada perintah yang harus kamu perhatikan ya. Lihat. Secara mandiri, buatlah peta konsep tentang puisi, buatlah teks puisi modern berdasarkan peta konsep yang sudah kamu buat. Perhatikan struktur fisik dan batin dalam pembuatan puisi, dibuat minimal 3 bait. Dengan menggunakan desain Canva, puisi dibuat dengan memperhatikan estetika dan kreativitasan peserta didik. Dan unggah hasil peta konsep di live worksheet melalui email asteria.ekaristi@ppkpetra.or.id dan karya puisimu di LMS. Oke. Baik, kalau tidak ada silahkan mulai dikerjakan. Ya. Biasanya nanti yang ditulis di sini tuh poin-poinnya yang mau dibikin ke puisi atau Ke puisi. Poin-poinnya yang mau dibuat puisi, misalnya ragam budaya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan. kayak gini ini gak apa-apa. Pesona alam Indonesia. Kayak nggak bisa ke Nggak apa-apa. Seperti itu aja nggak apa-apa. Udara yang indah. Oke, terus 2, kaya akan flora, kaya akan fauna. 4-nya apa? Negara persatuan, sumber daya alam yang apa? Yang melimpah. Oke.
Jika mind mapnya sudah selesai, boleh langsung menuliskan puisi ke dalam Canva ya. Jangan lupa diperhatikan ilustrasi, tipografi dan warnanya. Bentuk poster, Kak. Yang apa? Di sini dibentuk poster. Dokumen aja. Dalam bentuk dokumen ya. Iya, Asteria dot ekaristi at ppkpetra dot sch dot id. Oke. Cuma ide itu puisinya. Ya, ini idenya aja. Nanti diingat-ingat. Ini adalah ide. Misal apa ini yang nomor 1? Hutan yang asri, sungai yang menenangkan, gunung keindahan yang tiada banding, sumber daya alam yang dan keindahan alam yang berlimpah, budaya yang sangat kaya, keragaman yang berbeda-beda. Nah, ini nanti kamu buat puisinya. Kalau udah di finish. Gak apa-apa pakai poster kan? Gak apa-apa pakai poster kan? Pakai dokumen aja. A4 dokumen aja. Iya. Ini ada ya bahan bacaannya. Tuh. Sini ada bahan bacaannya, bisa kamu baca-baca. Baik itu dari pengertian, ciri-ciri. Ini sudah dari awal sudah ada. Bu Riris tambahkan di sini ada langkah-langkah membuat. Ya, langkah-langkah membuat puisi. Di sini ada contoh puisi pendeknya. Ya, ini dari Diponegoro. Ini yang namanya tipografi ya. Ya, tipografi. Nah, ini ada kumpulan diksi, kalian bisa pakai ini untuk kalian jadikan pedoman dalam membuat puisi. Di sini ada kata angin, anila, gitu ya. Kemudian ada kata dahayu, cantik, molek, elok. Nah, biasa kalian kalau membuat kata-kata kan dia cantik, ya. Terus kalian ubah ke dalam bahasa puisi, dia elok, ya, dia molek, misal seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga ada kata berkilau, bercahaya. Kamu kelihatan cantik, misalnya. Kamu kelihatan cantik dan tampak berkilau hari ini. Ya. Nanti akan ada salah satu atau salah dua dari kalian yang maju ke depan untuk membacakan puisinya. Jadi mohon nanti dikomentari, diberi tanggapan, masukan, apresiasi untuk temanmu yang sudah berani membaca puisi di depan. Nah, oke. Ada yang mau membacakan puisinya? Siapa? Oh, ya, baik, Michelle. Michelle maju ke depan. Nanti kita lihat bersama-sama hasil puisi dari Michelle. Wah, judulnya Indahnya Negeriku. Ya, Michelle silahkan maju ke depan, bisa dibacakan puisinya. Ya, di tengah-tengah ya. Oke, yang lainnya bisa mendengarkan Michelle membacakan puisinya, kemudian dikomentari ya. Nanti angkat tangan. Oke, silahkan Michelle. Sudah siap? Ya, siap. Indahnya Negeri, karya Rizky Pradana. Oh Indonesia, negeri yang begitu indah, di mana keindahan dan budaya berpadu dalam satu samudra. Keajaiban Indonesia membentang tanpa peduli. Dengan hiperbola aku bernyanyi untukmu, oh Indonesia, negeri yang penuh keajaiban, bagai tempat para malaikat tinggal.
berulang kali aku menyanyikan pujianmu, Ibu Pertiwi terkasih. Dan dengan perumpamaan, aku menyulap setiap helai keindahan. Konotasi memenuhi laguku dengan rahmat. Indonesia, bangsa dengan tempat yang menakjubkan. Melalui keindahan, kebaikan, dan kekuatan, keajaiban Indonesia tidak pernah sama. Jadi, marilah kita bernyanyi dan menikmati kejayaannya. Indonesia tercinta, negeri penuh keajaiban yang tidak akan pernah menjadi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Michelle. Ya, tunggu dulu Michelle. Silakan, ada yang mau memberikan masukan, tanggapan buat Michelle? Oke, Aulia, silakan Aulia. Oke, terima kasih Aulia. Oke, ada yang mau memberikan masukan lagi selain tadi mungkin suaranya bagus, lantang, keras, mungkin dari puisinya sendiri bagaimana? Ya, ada yang mau memberikan masukan? Angkat tangan. Saya bisa tapi mau memberi tanggapan. Kata-kata yang kamu pilih untuk puisi itu sangat bagus dan sangat cocok menurut saya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Michelle ya. Ini sudah bagus, sudah ada judulnya, ada pengarangnya ya. Kemudian di sini ada majasnya sudah terlihat ya. Majasnya sudah terlihat, ada simboliknya ya, di satu stand megah. Nah, kemudian ada konotasinya, malaikat, tempat para malaikat tinggal. Nah, konotasinya juga sudah dibuat oleh Michelle dengan baik. Oke, terima kasih Michelle, boleh kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan sekali buat Michelle. Selanjutnya sudah ada siswi, berarti harus ada siswa. Siapa yang mau membacakan hasil karyanya? Siswa? Oke, Jason. Oke, ini keindahan Indonesia karya Jason. Kita simak baik-baik ya puisi karya Jason ya, ya di tengah. Keindahan Indonesia, karya Jason Gabriel Kurniawan atau ya saya sendiri. Di bawah langit biru nan luas merayakan Indonesia. Keberagaman dalam senyum, wajah-wajah berbeda. Keindahan mengalahkan impian yang tertinggi. Suara alam, nyanyian sungai, desiran angin yang riang. Gunung-gunung menjulang tinggi seperti puncak cita-cita. Matahari terbenam seperti lukisan di langit biru. Harapan menyala di setiap mata yang memandang. Lautan biru memeluk pantai dengan kasih yang sangat mendalam seperti ombak. Nyanyian lembut dari alam yang menggoda, kebebasan terbang di awan putih yang berarah, dan keindahan melampaui kata-kata yang terucap. Rimba yang menggigil oleh bisikan angin malam. Bintang-bintang seperti permata di gaung senja. Kehidupan bertaut dalam setiap daun yang bergoyang. Indonesia, puisi alam yang abadi dalam hati yang tulus. Oke, kita beri tepuk tangan buat Jason. Ada yang mau memberikan masukan, tanggapan buat Jason, tapi Bu Riris persilahkan dulu untuk Michelle memberikan tanggapannya. Menurut Michelle, Jason bagaimana? Silakan Michelle, berdiri. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Saya ingin memberi tanggapan. Untuk kata-katanya sudah bagus dan suaranya juga sudah lantang. Namun kalau dari saya sendiri, untuk intonasinya agak terlalu kecepatan. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Michelle. Oke, yang lainnya boleh berikan masukan, tanggapan buat Jason. Aulia. Suaranya bagus, keras, membacanya lancar, lalu membaca lalu banter. Oke, terima kasih Aulia. Maksudnya membacanya kurang keras atau terlalu keras? Cepat. Oh, terlalu cepat. Oke. Oke,
kita beri tepuk tangan buat Jason. Terima kasih Jason. Ya, benar ya. Jadi untuk mungkin Michelle dan Jason masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi dari vokalnya, suaranya sudah bagus ya. Hanya saja gestur ya, gestur tuh gerak tangan ya. Bagaimana kamu ketika membacakan boleh terpaku. Pilih mana? Terpaku dengan kertas atau handphone atau melihat para audiensnya? Ya, harusnya melihat dengan audiensnya ya. Nah, apa-apa karena kan ini tadi baru saja kamu menyelesaikan. Harusnya memang harus dihafal, harus latihan lebih banyak. Ya, kemudian intonasi, nada, wajahnya juga misal kalau itu senang, sedih, ya itu juga harus diperlihatkan. Baik. Karena waktunya sudah selesai, kita akan merefleksikan kegiatan hari ini. Silahkan kalian bisa scan barcode-nya dulu. Oke, bisa langsung dikerjakan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Misal, setelah pembelajaran hari ini, apakah kalian tahu tentang langkah-langkah menulis puisi modern? Terus, apakah kalian menyukai proses pembelajaran hari ini? Apakah kalian menyukai pembelajaran dengan menggunakan video, mind map, Canva, dan Full F? Materi apa yang sudah kalian kuasai setelah belajar puisi modern? Ya. Kemudian ada lagi materi apa yang belum kalian kuasai? Apakah guru kalian sudah membimbing dengan baik? Tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini. Apa manfaat dari kita belajar hari ini? Kita hari ini sudah membuat apa yang pertama? Mind map. Ya, mind map dulu. Setelah membuat mind map, kalian melakukan kegiatan menulis puisi. Nah, kemudian manfaatnya apa ya dari kalian melakukan kegiatan menulis puisi? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Ani apa? Menuliskan puisi itu bisa menambah ilmu kesenian kita. Oke, menambah ilmu kesenian ya. Jadi seni itu tidak harus musik, tidak harus rupa, tapi bahasa itu juga termasuk seni. Ternyata ya. Terima kasih Ani. Selanjutnya ada Jesse. Apa Jess? Mengekspresikan sesuatu menggunakan kata-kata. Mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata. Ya, mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata. Biasanya mau ngomong kata marah atau menuliskan kata marah, tapi kamu bilangnya aku sedang bersungut-sungut hari ini. Ya. Jantungku berdegup dengan kencang. Ya. Amarah mengalir dari kepala sampai ujung jempol misalnya, seperti itu ya. Ini mau ngomong hanya ngomong kata marah, tapi menggunakan puisi itu kalimatnya bisa panjang ya. Baik, nah itu adalah kesimpulan kita belajar hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena waktunya sudah selesai, beri salam dulu. Memberi salam. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.